Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perencanaan publik. Tapi sebelum itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Evelyn Maria Christina Kono dengan NIM 33120134 kelas C semester 3 Prodi Akuntansi. Perencanaan publik. Yang pertama, teori perencanaan publik. Perencanaan secara konvensional didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun sebelumnya. Perencanaan atau planning adalah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, yaitu menentukan strategi untuk pencapaian tujuan tersebut secara menyeluruh serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasi seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Inti dari perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Hal ini dapat ditempuh dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data dan informasi yang tersedia saat ini. Jadi, aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Namun dalam kenyataannya seringkali sulit menentukan alat atau cara mencapai tujuan tersebut. Kondisi disebabkan oleh karakter perumusan tujuan sebuah organisasi publik yang seringkali bersifat abstrak dan sangat ideal. Oleh karena itu, perencanaan juga menjadi ilmu tersendiri dalam khasana ilmu pengetahuan. Perencanaan dibedakan menjadi dua, yaitu perencanaan sektoral dan perencanaan nasional atau regional. Berdasarkan dimensi pendekatan dan koordinasi perencanaan, pembangunan terdiri dari yang pertama, perencanaan makro, yang kedua, perencanaan sektoral, yang ketiga, perencanaan regional, dan yang keempat, perencanaan mikro. Fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan diikuti dengan pembuatan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut. Secara singkat, berdasarkan rangkuman dari berbagai pustaka seperti Brisson 1988, Brisson dan Einsweiler 1988, Gordon 1993, Junaidi 1955, perencanaan strategi untuk sektor publik dapat diilustrasikan sebagai berikut. Yang kedua, sistem perencanaan publik. Pada setiap hierarki atau jenjang, rencana mempunyai fungsi ganda sebagai sasaran yang harus dicapai oleh jenjang di bawahnya dan merupakan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan oleh jenjang di atasnya. Ada dua jenis rencana, yaitu yang pertama, rencana strategik yang disusun untuk mencapai tujuan umum organisasi, yaitu pelaksanaan misi organisasi. Yang kedua, rencana operasional yang merupakan rincian tentang bagaimana rencana strategik yang dilaksanakan. Sistem perencanaan mencakup 5 pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu yang pertama, politik, yang kedua, teknokratik, yang ketiga, partisipatif, yang keempat, atas bawah atau top down, dan yang kelima, bawah atas atau bottom up. Perencanaan menurut pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja. Perencanaan menurut pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan atau stakeholders terhadap pembangunan. Pelibatan mereka ditujukan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas bawah dan bawah atas
Dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang yang ada di dalam organisasi. Rencana yang berasal dari proses atas bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, maupun desa. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 tahap, yakni yang pertama, penyusunan rencana, yang kedua, penetapan rencana, yang ketiga, pengendalian pelaksana rencana, dan yang keempat, evaluasi pelaksanaan rencana. Pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan melalui kegiatan koreksi, dan penyesuaian. Hal ini dilakukan oleh pemimpin unit organisasi selama pelaksanaan rencana tersebut. Selanjutnya, pimpinan unit perencanaan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan unit kerja organisasi sesuai tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum di dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan atau input, keluaran atau output, hasil atau result, manfaat atau benefit, dan dampak atau impact. Yang ketiga, siklus perencanaan publik. Dalam mencapai perencanaan yang efektif, ada banyak hal yang sering menjadi halangan seperti kegagalan manajemen dalam memahami sistem yang diterapkan di sekitar area organisasi, kurangnya dukungan manajemen terhadap sistem perencanaan pimpinan, kurang mendukung dan berperan serta dalam segala kegiatan, kegagalan memahami peran penting perencanaan dalam proses manajemen. Siklus dari perencanaan publik yaitu yang pertama, evaluasi hasil pelaksanaan tahun lalu dan penetapan prosedur perencanaan. Yang kedua, organisasi pendukung perencanaan. Yang ketiga, penetapan asumsi perencanaan. Yang keempat, kriteria evaluasi hasil perencanaan. Yang kelima, penyusunan indikator program. Yang keenam, penyusunan kertas kerja perencanaan strategi dan program. Yang ketujuh, partisipasi masyarakat dalam perencanaan atau musrembang. Yang kedelapan, penentuan usulan perencanaan strategik. Yang kesembilan, penentuan draft skala prioritas dan plafon anggaran. Yang kesepuluh, penentuan usulan rencana program kerja. Yang ke-11, penyelesaian draft dokumen perencanaan. Yang ke-12, pembahasan draft dokumen perencanaan. Dan yang terakhir atau ke-13 yaitu penetapan dokumen perencanaan. Yang keempat, teknik perencanaan publik. Ada 5 ragam tingkat perencanaan, yaitu yang pertama, perencanaan komprehensif atau comprehensive plans. Perencanaan komprehensif dalam lingkup geografis biasanya berupa wilayah organisasi secara keseluruhan. Skala waktunya biasanya jangka panjang dan unsurnya tertuju pada demografi, pembangunan ekonomi, transportasi, penggunaan lahan, fasilitas masyarakat, kegunaan publik, karakteristik atau keterbatasan lingkupan, dan peluang rekreasi. Yang kedua, perencanaan sistem atau system plans. Perencanaan sistem mengukur kebijakan dan program untuk jaringan kerja khusus dari fasilitas masyarakat seperti sistem pembuangan limbah. Dan yang ketiga, perencanaan di tingkat daerah atau district plans, area perencanaan. Perencanaan daerah biasanya sesuai dengan subjek dalam perencanaan komprehensif. Dalam bentuk yang lebih detail dan lingkup geografis yang terbatas, perencanaan berfokus pada salah satu bagian dari daerah bersangkutan. Dan yang keempat, perencanaan subsistem atau subsystem plans. Perencanaan
Subsistem adalah perencanaan yang secara teknis lebih detail untuk subsistem dari fasilitas komunitas secara luas. Dan yang kelima, perencanaan tempat atau site plans. Perencanaan tempat adalah perencanaan untuk menentukan tempat atau komponen khusus dari fasilitas komunitas secara luas seperti perawatan tumbuhan atau perpustakaan. Yang berikut survei. Ada 3 jenis survei yang biasanya digunakan. Yang pertama, survei melalui pos atau mailed surveys. Yang kedua, survei melalui telepon atau telepon survei. Dan yang ketiga, survei per orang atau in-person surveys. Yang kedua, visioneering. Visioneering adalah teknik partisipasi publik yang digunakan untuk membangun cita-cita dan tujuan organisasi yang sering didasari pada tema dalam literatur visioneering. Visioneering digunakan pada awal proses perencanaan. Dan yang terakhir, brainstorming. Teknik brainstorming klasik dapat digunakan untuk memformulasikan maksud dan tujuan, mengidentifikasi isu, mengembangkan strategi, memilih alternatif, dan menyelesaikan konflik. Teknik ini secara garis besar berjalan sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan dibuat dan diajukan kepada kelompok. Yang kedua, masing-masing anggota kelompok menuliskan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Yang ketiga, masing-masing anggota kelompok membaca jawabannya. Pengulangan jawaban diperbolehkan, namun diskusi tidak diperkenankan dalam hal ini. Yang keempat, masing-masing anggota kelompok mendiskusikan jawaban kelompok secara bergiliran. Yang kelima, jawaban kelompok dihasilkan. Sekian materi yang dipaparkan oleh saya. Jika ada kata atau materi yang kurang yang saya paparkan, saya mohon maaf. Terima kasih.